Fresh. Kita berjumpa lagi dengan Joshua dari Bali. Hari ini kita jumpa lagi dalam Fresh Juice Sabtu 4 Januari 2025. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Rudi Rakito Jati OMI dari Kalimantan Barat. Kami juga ingin menginformasikan bahwa Fresh Juice akan mengadakan Ziarah Holy Door Pintu Suci Juni 2025. Pintu suci di Vatikan hanya dibuka pada tahun jubileum, yaitu peristiwa khusus yang terjadi setiap 25 tahun sekali. Kita akan ziarah bersama selama 15 hari bersama Romo Rudi Rakito Jati OMI dan keluarga Yofi Natasha ke Vatikan, Roma, Milan, Swiss, Lourdes, Paris, dan Amsterdam. Kuota terbatas hanya untuk 35 orang peserta saja. Diutamakan bagi yang terlebih dahulu mendaftar. Bisa langsung menghubungi WA 0821 1212 2525. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Para sahabat Fresh Juice, sabda Tuhan untuk hari ini dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah, anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, selamat tahun baru. Kita masih di awal tahun 2025. Dalam Injil hari ini, kita mendengar Tuhan Yesus bertanya kepada orang yang mengikutinya, "Apakah yang kamu cari?" Ini sebuah pertanyaan yang tampaknya sederhana dan mudah. Namun justru ini adalah
salah satu pertanyaan refleksif paling pokok bagi setiap orang yang perlu sering-sering ditanyakan kepada dirinya dan dijawab kapan saja dan di mana saja. Sering mengulang jenis pertanyaan yang satu ini bagus dan banyak manfaatnya untuk kehidupan kita dari berbagai aspeknya. Ini adalah juga pertanyaan yang bagus untuk diajukan pada awal tahun 2025 sebelum kita melangkah semakin jauh di dalam tahun 2025 ini. Kita bisa merumuskan pertanyaan ini menjadi agak panjang sedikit. Menjadi seperti ini. Apa sih yang akan aku cari pada tahun 2025 ini? Mungkin ada di antara Anda yang sudah mempunyai jawabannya. Misalnya begini. Yang akan aku cari adalah lebih banyak uang. Kesempatan untuk naik posisi atau pekerjaan yang lebih bagus. Yang akan aku cari adalah kesuksesan. Menjadi semakin eksis dan populer. Tetapi mungkin juga ada yang menjawab, kalau aku sih yang harus segera ku cari dan ku dapatkan adalah jodoh. Maklum ya, beberapa minggu lagi sudah hari Imlek. Pas berkumpul keluarga, pasti akan ada yang kepo. Mana nih calonmu? Mungkin juga akan ada yang menjawab, yang aku cari adalah kesehatan. Wah, kalau kesehatan sih, itu tidak termasuk hal yang harus dicari. Tetapi lebih sebagai hal yang memang wajib dijaga dan ditingkatkan melalui berbagai usaha kita. Seperti olahraga yang teratur, pola makan yang sehat, gaya hidup yang lebih seimbang, dan lain-lain. Para sahabat Fresius, sekarang coba kita membayangkan. Bila pertanyaan tentang apa sih yang kamu cari itu, yang mengajukan bukan Anda sendiri, tetapi Tuhan Yesus. Nah, kira-kira apa ya jawaban kita masing-masing? Kira-kira bagaimana reaksi Tuhan saat mendengar jawaban kita tersebut? Anda ingin melihat reaksi Tuhan seperti apa sih? Tuhan jadi tersenyum, jadi tertawa, jadi sedih, jadi kaget dan menggeleng-gelengkan kepala, atau saya kira kita perlu memikirkan jawaban yang akan membuat Tuhan jadi tersenyum manis dan berkata, "Very good bro, lanjutkan." Menurut saya, sebetulnya salah satu jawaban yang akan mendapat reaksi Tuhan yang paling positif bila seseorang menjawab seperti ini. Tuhanlah yang aku cari. Tetapi ini jawaban yang beneran loh, bukan sekedar manis di bibir, bukan basa-basi, bukan janji palsu ala capres atau caleg tertentu sebagaimana biasanya terpampang di banyak baliho di sudut-sudut jalan atau di taman-taman. Sebuah cerita sebagai pemanis renungan hari ini.
Pada suatu hari, seorang kontraktor yang kaya pergi ke kuil untuk berdoa mohon kepada Tuhan agar memenangkan tender kontrak baru. Duduk di dekat kontraktor tersebut seorang bapak tua yang berdoa dengan suara keras sambil menangis. Bapak tua itu mohon bantuan Tuhan supaya dia mampu membayar biaya operasi bagi putrinya yang sedang dirawat di rumah sakit. Karena suara bapak tua itu terlalu keras, sang kontraktor itu kesulitan berdoa dengan tenang. Kontraktor itu kemudian mendekati bapak tua itu dan menanyakan berapa biaya operasi yang dibutuhkan. Pria tua itu menyebutkan bahwa biayanya tidak kurang dari $3.000 atau sekitar 50 juta. Kontraktor itu tanpa ragu segera pergi ke mobilnya. Beberapa saat kemudian, dia kembali lagi dan memberikan kepada bapak tua itu sebuah amplop berisi uang $5.000. Bapak tua itu sangat terharu dan berterima kasih kepada sang kontraktor karena kebaikannya telah menyelamatkan anaknya. Kontraktor itu tersenyum dan berkata kepada bapak tua, "Oke, Bapak bisa berhenti menangis. Sekarang pulanglah dan jagalah baik-baik keluarga Bapak." Kontraktor itu kemudian melanjutkan doanya. Kali ini dia bisa berdoa dengan lebih tenang dan khusyuk. Beberapa hari kemudian, kontraktor tersebut mendapat telepon dari sebuah departemen yang mengabarkan bahwa ia mendapatkan sebuah kontrak baru. Para sahabat Kristus, apakah pesan moral dari kisah itu? Pesannya, sementara Anda menantikan campur tangan Tuhan atas diri Anda, mungkin orang lain menantikan campur tangan Anda untuk mengatasi kesulitan mereka. Maka jangan berhenti menjadi berkat bagi orang lain, sementara Anda menantikan berkat dari Tuhan juga. Sekedar peringatan dini. Jangan Anda mencari Tuhan, menunggu saat Anda sedang sakit, sedang ada masalah, sedang kena bencana, sedang ada permohonan khusus atau situasi macam itu. Marilah kita mencari Tuhan kapan saja dan di mana saja. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati Anda sekalian. Halo semuanya, ini Joshua Setiawan dari Bali, Indonesia. Ma, Angkong, Om, Tante, dan kakak-kakak semuanya. Kita baru aja dengerin Fresh Juice Sabtu 4 Januari 2025. Makasih banget ya buat Romo Rudi untuk renungannya hari ini yang super mantap hari ini. Semoga renungan yang kita dengarkan bisa menyegarkan dan meneguhkan jiwa kita. Sampai jumpa lagi ya semuanya. Salam Fresh Juice. Salam Fresh Juice. Satu, dua, tiga. Salam dari Bali, saya Romo Rudi. Saya Yosua. Salam Fresh Juice. Satu, dua, tiga. Oma, opa, om, tante, dan kakak semuanya. Dua, tiga, semangat. Hari ini
kita akan mendengarkan renungan dari Jumat. Makasih ya buat Romo Rudi. Romo Rudi Rakita Jati OMI dari Jakarta. Romo Rudi Rakita Jati.